Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menyaksikan kajian Al-Quran untuk membahas tafsir Al-Quran bersama saya Nufransa Wirasakti dan juga Ustadz Ali Nurdin. Kembali mengambil tema kajian untuk tafsir surat Al-Mulk, surat yang ke-67 yang terdiri dari 30 ayat yang turun di Mekah. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas ayat 1 sampai 5, kali ini kita akan membahas ayat 6 sampai dengan 11. Bisa kita mulai, Pak Ali? Silakan, Pak Ustadz Ali. Ya, siap, Mas. Siap, Mas. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih, Mas Fran. Kita akan melanjutkan materi kita dan nanti bisa dibantu oleh Mas Fran untuk membacakan terjemahnya. Saya akan baca teksnya dulu. Ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takad tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Silakan, Mas. 6 sampai 11 ya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat 7, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Ayat 8, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi penglihatan kepadamu di dunia? Ayat ke-9, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ayat ke-10, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang ke-11, maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Baik. Kali ini kita ingin fokus dari ke 5 ayat ini tentang apa? Bagi orang-orang yang kemudian mendapat sanksi untuk mendapat siksa neraka, itu mayoritas di Al-Quran itu, kesemuanya adalah akan mendapat pertanyaan, belum datangkah kepada kalian seorang Rasul yang memberi peringatan, atau seorang utusan yang mengajarkan tentang risalah Allah, mayoritas seperti itu. Ini berarti apa? Kalau ada sekelompok masyarakat yang belum kedatangan dakwah para Rasul, yang belum ada kepada mereka yang menyampaikan tentang risalah agama Islam, maka mereka tidak akan mendapat adab seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Kira-kira begitu. Jadi inilah salah satu bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mayoritas yang kemudian disiksa nanti di akhirat, mereka adalah orang-orang yang memang sudah mengetahui, karena yang sudah diberi peringatan, sudah disampaikan tentang ajaran-ajaran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, tapi mereka menentang. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi Rasul-Rasul tersebut. Ini yang memang kemudian mendapatkan ancaman yang begitu dahsyat. Maka kita temukan di ayat yang lain, Allah menegaskan bahwa kami sekali-kali tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul kepada mereka. Ini yang ditegaskan di surah nomor 17, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu bunyi ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, kalimat terakhir itu, kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya. Redaksi itu yang kemudian kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sanksi hukuman adab di neraka kalau satu komunitas masyarakat itu belum datang kepada mereka dakwah Islam. Misalnya ada saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman satu hutan, apakah itu di suku tertentu di Indonesia ini ya, atau misalnya nenek moyang kita di mungkin 5 atau 6 generasi ke atas setelah kita, di mana mereka belum mengetahui sama sekali tentang dakwah Islam, maka mereka tidak akan mendapat adab keras seperti ini. Pertanyaannya, di mana mereka nanti akan tinggal di akhirat? Wallahu a'lam. Ya, bukan wewenang kita untuk memastikan di mana mereka. Tapi yang jelas, sekelumit penjelasan Al-Quran, misalnya nanti ada yang disebut sebagai ashabul a'raf. Ya, mereka menghuni suatu tempat di mana disebut al-a'raf. Al-a'raf itu apa? Wa bainahuma hijab. Yang ada pembatas antara surga dan neraka. Itu ada tempat namanya al-a'raf. Boleh jadi mereka di sana, tapi persisnya di mana? Wallahu a'lam. Tapi yang perlu dan ingin kita tegaskan dan garis bawahi supaya kita tidak merasa bahwa ada tanda tanya besar gitu ya. Bagaimana mereka di atas sementara mereka tidak mengetahui tentang Islam, belum ada yang memberitahu tentang Islam. Nah, sekali lagi kalau memang faktanya seperti itu, Al-Qur'an menjawab wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Sekali-kali kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul di antara mereka. Baik. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari ayat-ayat yang kita sedang tadabburi ini, Mas Fantas, menunjukkan penyesalan orang-orang yang meninggal nanti di akhirat. Nah, mari kita lihat sekelumit bagaimana penjelasan Al-Quran tentang orang-orang yang menyesal ini. Nah, yang pertama, Al-Quran menjelaskan ada orang yang menyesal ketika ajalnya tiba. Jadi belum sampai di akhirat. Begitu ajal tiba, mereka langsung menyesal. Itu ada. Siapa mereka ini? Mari kita ambil contoh misalnya di surah nomor 63, surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, ini ada orang yang menyesal ya, begitu ajalnya tiba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, ini penyesalan yang dialami oleh orang begitu tiba ajalnya. Siapa mereka ini? Orang yang pelit. Ya, jadi orang pelit itu begitu meninggal dia langsung menyesal, minta diberi kesempatan hidup sebentar lagi, sebentar saja, untuk apa? Agar bisa bersedekah. Maka agar tidak menyesal kita nanti ketika wafat dipanggil oleh Allah, jangan jadi orang pelit. Ya, orang pelit itu di mana-mana tidak disukai orang, termasuk sesama orang pelit itu tidak suka. Na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, ada juga menyesal ketika ajal. Ini contohnya siapa? Ada yang diabadikan di Al-Quran namanya Fir'aun. Fir'aun itu ketika ajalnya telah tiba, tenggelam, mau mati gitu, dia menyesal. Ya, terus ingin beriman. Nah ini, peristiwa ini direkam di surah nomor 10, surah Yunus, ayat yang ke-90. Surah 10, ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra wa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya,
karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Iya. Jadi Fir'aun menyesal ketika mau tenggelam, ketika mau mati. Tapi lagi-lagi apa? Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada kesempatan kembali ke dunia, maka menyesal di saat itu tidak ada gunanya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, Mas. Penyesalan di Al-Quran yaitu ketika ajal tiba. Yang kedua, ada orang menyesal itu di akhirat. Terutama apa? Nah, ini tadi di surah utama kita di Al-Mulk ayat yang ke-10. Kapan? Ketika mereka telah melihat azab Allah. Mereka menyesal. Juga minta diberi kesempatan kedua kali. Contoh lain misalnya, mari kita lihat di surah nomor 42, surah Asy-Syura ayat yang ke-44, di mana di ayat ini Allah berfirman, wa taradzalimina lamma ra'aul 'adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab. Berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Ada juga orang yang di akhirat itu menyesal karena salah memilih teman. Nah, ini menarik ini. Karena teman kita, terutama teman akrab kita itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Maka ketika ada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, salah satu faktor penyebabnya adalah karena pertemanan. Maka mereka di akhirat menyesal. Penyesalan itu misalnya kita lihat disebut di surah nomor 25, surah nomor 25 Al-Furqan pada ayat yang ke-27-28. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu ayat 28-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, celaka aku. Coba dulu aku itu tidak berteman sama si fulan itu. Nah, tentu bagi penghuni neraka disebutkan fulan itu siapa, dia sebut namanya. Mungkin temannya yang sangat berpengaruh sehingga dia akhirnya ikut terjerumus ke dalam perbuatan yang jahat. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran juga mereka umumnya menyesal apa permintaannya itu. Mereka menyesal dan minta diberi kesempatan hidup lagi untuk apa? Kalau di bagian awal diantaranya mereka menyesal karena agar ingin bersedekah. Gitu. Tapi di ayat yang lain kita temukan manusia yang menyesal di akhirat itu umumnya mereka minta diberi kesempatan hidup itu diberikan rincian untuk apa? Untuk dapat mengikuti risalah ataupun ajaran para rasul, khususnya ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat misalnya, ini disebut di surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-44, ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzirin nas yauma yatihimul adzab wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhkanlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Pada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-sekali tidak akan binasa? Iya. Kami akan mengikuti seruan Engkau, ya Allah, yaitu seruan untuk melaksanakan kebaikan menjadi keburukan dan mengikuti rasul-rasul. Ini umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang menyesal di akhirat dengan permintaan seperti itu. Ada juga mereka menyesal dengan permintaan apa? Agar dapat melaksanakan atau mengerjakan amal soleh. Ya. Ambil contoh misalnya itu di surah nomor 23, surah Al-Mu'minun ayat 99.
ya. Kalau ini konteksnya adalah eh, menyesal ketika sudah berada di alam kubur atau alam barzakh. Belum lagi nanti di akhirat. Apa kata mereka? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Gitu. Ayat 99 sampai 100, 2 ayat. Demikianlah Ya. keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila Hmm. datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-sekali tidak. Sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja itu, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Iya, sekali-kali tidak mungkin akan diberi kesempatan lagi. Yang kedua apa? Seandainya orang-orang yang telah meninggal itu diberi kesempatan lagi untuk kedua kali, yaitu kesempatan hidup kembali, itu pun kata Allah, ya mereka akan mendustakan lagi. Akan kembali kepada kedurhakaan. Inilah sekelumit bagaimana orang-orang yang nanti di akhirat menyesal digambarkan oleh Al-Quranul Karim, dan umumnya mereka minta diberi kesempatan untuk dapat kembali lagi ke dunia, untuk beramal soleh, untuk mengikuti ajaran para rasul dan seterusnya. Tapi sekali lagi tidak akan pernah ada kasus diberi kesempatan yang kedua. Maka artinya selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik dan menghindari hal-hal yang buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya itu kembali kepada diri kita. Demikian juga sebaliknya, perbuatan buruk yang dikerjakan kembali juga kepada pelakunya. Itulah prinsip yang ditegaskan oleh Allah dalam sekian banyak ayat. Salah satu contoh ayatnya misalnya di surah nomor 41 ayat yang ke-46, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Begitu bunyi ayatnya. Surah 41, surah Fusilat pada ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Nah, kalimat terakhir ini yang saya kira harus kita pegang betul itu, Mas Frans, bahwa sekali-kali Rabb-Mu atau Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Yaitu apa? Berupa misalnya kok tidak memberi balasan atas kebaikan hambanya, atau sebaliknya kok malah menganiaya orang yang berbuat baik, itu tidak mungkin. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan berbuat aniaya kepada hambanya. Maka agar kita tidak menjadi golongan orang yang menyesal nantinya, sewajarnya sekali lagi kata Al-Quran, bersegeralah kamu, jangan lagi ditunda. Ya, kata Allah berfirman, misalnya di surah nomor 3 Ali Imran ayat 133, apa itu? Wasari'u, cepat-cepatlah, bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu pesan Allah agar kita tidak menunda untuk berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan bersegeralah. Allah memerintahkan dengan ungkapan apa? Bersegeralah. Ini menunjukkan kalau bisa ya usahakan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Ya kan? Karena apa? Karena kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah ini sangat sebentar. Maka agar kita tidak menjadi orang yang menyesal nantinya di kehidupan selanjutnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada akhirnya itu, maka sewajarnya kita isi umur waktu yang masih dianugerahkan Allah untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah saya kira Mas Fran, secara garis besar isi dari kandungan dari surah Al-Mulk ayat yang ke-6 dan sampai 11 ini. Sekali lagi harapan kita, harapannya mudah-mudahan dapat memetik pelajaran pentingnya, yaitu apa?
agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Begitu Mas Fran, Ya, monggo kalau terima ada kasih yang Pak disampaikan. Ustadz Ali Nurdin. Tadi disampaikan di awal bahwa tidak ada penyesalan ya, apabila dia sudah sampai di akhirat atau di ajal, Pak. Nah, kalau misalnya Iya. penyesalan itu datangnya misalnya pada saat kita di tengah kehidupan gitu, Pak, apakah itu yang disebut dengan tobat itu, Pak? Oh iya, pertanyaan bagus sekali. Tentu saja kalau orang itu menyesalnya pada saat masih diberi kehidupan, seperti sekarang ini kita masih diberi kehidupan, di fase umur tertentu, dia kemudian menyesal, terus kemudian memperbaiki diri, menjadi berusaha lebih baik, betul sekali Mas, itu yang disebut dengan taubat. Bahkan inti taubat itu sendiri adalah menyesal. Ya, kalau kita sebut misalnya istilahnya rukun tobat, hal yang paling pokok dan prinsip dalam bertobat itu apa? Menyesal. Bukan sekedar berhenti dari berbuat dosa. Kalau ada orang yang misalnya dia berhenti dari berbuat dosa, tapi nggak menyesal, dia belum disebut tobat, Mas. Contohnya misalnya apa? Dulu ada orang yang tukang judi, sekarang berhenti. Terus ditanya, kamu tobat ya? Apa anakku bangkrut? Nah, jadi berhentinya karena bangkrut kan? Itu bukan tobat namanya. Karena apa? Tobat itu intinya, kata kuncinya adalah menyesal. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan kalau orang itu telah berbuat dosa, telah berbuat salah ya dalam kehidupannya, terus kemudian dia berhenti dari berbuat dosanya, kemudian menyesal dan kemudian berusaha untuk berbuat baik, itu tobat namanya. Isyaratnya 3 itu ya, berhenti, terus menyesal dan berbuat kebaikan. Baru itu yang disebut dengan tobat. Begitu Mas Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ali Nurdin, cukup jelas Ya. pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi pada pembahasan ayat-ayat berikutnya, Pak ya. Insya Allah Mas Pak. Saling doa kita, mudah-mudahan Ya, senantiasa ya. diberi kesehatan. Amin, Panjang umur. amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.